Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah azakumullah, para sahabat jamaah shoimin dan shoimat, dengan takdir Allah pada hari ini kita sama-sama duduk bersama. Selain bermunajat kepada Allah, menunaikan kewajiban sholat fardu berjamaah, dan dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Kajian ini kita akan berawal dari sebuah narasi yang dibangun oleh salah seorang ulama besar abad ini. Namanya Fadilatus Syekh Profesor Dr. Fauzan bin Shalih Al-Fauzan. Di atas beliau ada ulama yang jauh lebih senior. Ada Fadilatus Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Di atasnya lagi ada yang jauh lebih senior, Fadilatus Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Lalu di bawah beliau ada ulama-ulama junior, Syekh Abdurrahman Jibril dan ulama-ulama lain. Saudara-saudara, kenapa kita mulai membangun dari narasi beliau? Karena beliau pernah menulis sebuah buku tentang Ramadan. Beliau menulis sebuah buku tentang Ramadan yang di dalamnya berisikan 30 tema terkait dengan kemuliaan bulan Ramadan. 30 tema disesuaikan dengan jumlah hari dalam satu bulan, yang terkadang 30 dan terkadang 29. Nah, beliau menyiapkan 30 tema menarik. Dalam pengantarnya ada narasi yang sangat bagus sebagai bentuk optimisme bagi umat Rasulullah SAW. Bagaimana menjadikan bulan mulia Ramadan bukan hanya sekedar at-tarqiyah fi ubudiyatillah ta'ala, bukan hanya sekedar meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada satu hal lagi yang penting dan tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dilewatkan, yakni at-ta'mirul ilmiyah. At-ta'mirul ilmiyah fi fahmi syariah. Bagaimana kita menghidup suburkan literasi, memahamkan agama secara mendalam dalam urusan agama yang sudah menjadi ajaran kita semua. Oleh karena itu beliau mengatakan di halaman 11, wa anna man adraka syahra Ramadan wa makkanahu Allahu alaihi minal intifa'i bihi wa qad an'ama Allahu alaihi nikmatan azimah wa la ya'diluha syai'un. Kira-kira seperti itu narasinya. Wa anna man adraka syahra Ramadan, dan sesungguhnya siapapun orangnya yang mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan,
wa makannahullahu alaihi minal intifa'i bihi. Lalu Allah berikan kesempatan dia bisa berada pada posisi bulan mulia Ramadan tersebut, lalu mengambil kemanfaatan, menjadikan Ramadan sebagai satu-satunya momentum tepat untuk melakukan perubahan sikap diri, perubahan intelektual, perubahan cara pandang, dan lain sebagainya. Minal intifa'i bihi wa qad an'amallahu nikmatan azimah wa la ya'diluha syai'un. Kata beliau, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang teramat agung, wa la ya'diluha syai'un, di mana nikmat agung tersebut tidak ada bandingnya. Jadi nikmat yang teramat agung apabila kita benar-benar memanfaatkan kesempatan bulan memanfaatkan kesempatan bulan mulia ini dengan mengisi literasi dan tafaqquh fiddin bukan tanpa alasan. Mengapa? Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malak Jibril kepada Rasulullah SAW. Al-Quran menjelaskan turun di bulan mulia Ramadan. Yang kedua, ayat yang pertama turun, Allah turunkan, di mana ayat tersebut berbicara tentang pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya membangun literasi, budaya membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu artinya agama yang mengawal, mengarahkan umat manusia untuk perhatian terhadap dunia literasi, budaya literasi. Al-Quranul Karim sudah membuktikan hal itu. Iwan Fiddin azakumullah. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, seorang ulama ahlul hadis abad ini, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, memasukkan riwayat yang sahih dalam kitab silsilahnya, di mana Imam At-Tabarani meriwayatkan bahwa nuzilat suhufu Musa fi syahri Ramadan wa nuzilat Taurat wal Injil wa Zabur fiha. Dalam riwayat itu dikatakan, dan riwayat ini sahih, suhuf Nabiullah Musa diturunkan oleh Allah di bulan mulia Ramadan. Bahkan Taurat, Injil, Zabur pun diturunkan di bulan mulia Ramadan. Tentu saja Al-Quranul Karim diturunkan di bulan mulia Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan kita jadikan sebagai bulan tafaqquh fiddin dan literasi, ini sangat beralasan. Oleh karena itu, seorang ulama benua India namanya Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Beliau salah seorang ulama yang sangat dihormati di zamannya. Ada 3 ulama waktu itu mendapatkan penghargaan King Faisal Award. Raja Faisal, raja Arab yang sangat terkenal dan terkenal dengan embargo minyak Amerikanya waktu itu.
Beliau seorang raja yang sangat peduli terhadap nasib umat Islam waktu itu. Tidak ada seorang ulama di negeri manapun yang tidak disapa oleh beliau. Dan ketika orang tersebut dinilai oleh beliau memiliki dedikasi tinggi terhadap agama, terhadap dakwah, maka beliau tak segan-segan memberikan Faisal Award, penghargaan Raja Faisal. Yang pertama, ulama yang saya sebutkan tadi, Sayyid Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi dari benua India. Yang kedua, Sayyid Abdul A'la Al-Maududi, seorang ulama Pakistan yang pernah menjadi guru Presiden Ziaul Haq, presiden terkenal juga dari Pakistan. Dan satu lagi adalah mantan Perdana Menteri Republik ini, bahkan pernah menjadi Menteri Penerangan pada masa Orde Lama, pada masa pemerintahan Bung Karno, Dr. Muhammad Natsir. Jadi 3 tokoh yang mendapatkan beriringan waktu itu. Masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Nah, Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi punya buku yang sangat menarik. Dalam buku itu beliau mengatakan Ramadan diumpamakan sebagai madrasah, sehingga beliau lebih senang menyebutnya dengan madrasah Ramadan. Mengapa Ramadan disebut madrasah? Karena Ramadan memiliki kurikulum yang jelas, memiliki visi misi yang jelas, memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Kalau kita ingin memotret pendidikan ideal, pendidikan paripurna, itulah Ramadan. Di bulan mulia Ramadan, di situ ada fakultas-fakultas yang sangat menarik, fakultas-fakultas yang layak untuk kita pertimbangkan. Salah satunya tarbiyah, bagaimana orang bisa mentarbiah diri, bagaimana orang bisa simpati, empati, bagaimana orang bisa memikirkan orang lain dan merasakan orang lain seperti apa yang dia rasakan. Nah, itu hanya di bulan mulia Ramadan. Mulai dari bangun sahur, menahan sahur, sholat malam atau sholat tarawih, tadarus Al-Quran, menambah ilmu, ditambah lagi dengan iktikaf bagi yang iktikaf, belum lagi umroh Ramadan bagi yang menunaikan umroh Ramadan, belum lagi zakat fitri, belum lagi melahirkan zakat tahunan. Ramadan sudah lewat pun Rasulullah masih menjaganya. Allah dan Rasulnya masih memelihara umat yang menunaikan ibadah Ramadan agar mereka tidak melupakan sahur dengan bimbingan 6 hari di bulan Syawal. Maka para ulama mengatakan di situ ada materi kuliah syukur, di situ ada materi kuliah amanah, di situ ada materi kuliah al-indibat bil waqt, disiplin waktu. Di situ ada kepedulian yang sangat tinggi. Dan tidak dilupakan bahwa Ramadan juga memotret sejarah peradaban yang gemilang di zaman. Kalau kita membuka lembaran kitab sejarah, maka kita akan menemukan sosok hebat seorang jenderal perang yang bernama Musa Ibnu Nusair. Siapa Ibnu Nusair? Musa Ibnu Nusair adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di benua Eropa. Seorang prajurit muslim, jenderal muslim yang menginjakkan kakinya di benua Eropa, Musa Ibnu Nusair. Lalu disusul oleh tokoh yang lain, Thorib Al-Barbari. Kepergian Thorib Al-Barbari disusul lagi
oleh seorang tokoh yang namanya terkenal Tariq bin Ziyad. Itu semua dilakukan di bulan mulia Ramadan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, mengingatkan kita pentingnya memanfaatkan Ramadan sebagai bulan literasi dan tafaqquh fiddin. Tentu semua kita mengenal nama seorang ulama ahli hadis asal negeri Syam, Syria. Beliau lahir di provinsi Nawa. Karena beliau lahir di provinsi Nawa, maka dikenal dengan Imam Nawawi. Kitabnya banyak dikaji oleh para penuntut ilmu, termasuk di negeri ini. Di majelis-majelis, mulai dari majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim bapak-bapak, sampai kajian generasi muda dalam majelis-majelis ilmu. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Soleh. Pengakuan yang jujur dari beliau, kapan beliau menulis kitab itu. Maka kata Imam Nawawi, nama aslinya adalah Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Kata beliau, aku merampungkan kitabku ini di bulan mulia Ramadan. Jadi beliau menulis kitab itu di bulan Ramadan. Muncul ulama lain, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ulama fikih. Beliau mengatakan, kata Al-Haythami, aku meringkaskan dan memberikan pandangan-pandangan tambahan, komentar-komentar yang menjelaskan kitab yang ditulis oleh Imam Turmudi, namanya As-Sama'il Al-Muhammadiyah, kelengkapan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kitab ini diteliti kembali oleh beliau, dijelaskan kembali oleh beliau lebih detail lagi. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan, aku merampungkan karyaku ini di bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau ulama-ulama hebat kita dulu, mereka begitu menikmati bulan mulia Ramadan sebagai bulan untuk menggairahkan literasi dan tafaqquh fiddin, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita termasuk yang rajin menulis di bulan ini? Atau kalaupun kita tidak menulis karya seperti mereka, paling tidak membaca kitab-kitab mereka, membaca karya-karya mereka. Apakah Bulughul Maram, kitab fikih hadis, sudah kita pelajari dengan baik? Apakah Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, sudah dibaca dengan baik? Apakah kitab-kitab fikih yang membimbing kita bagaimana sholat yang benar, saum yang benar, mengeluarkan zakat yang benar, sudah kita pelajari dengan baik? Mumpung kita berada di bulan mulia Ramadan, mari kita hidupkan bulan Ramadan sebagai bulan literasi dan tafaqquh fiddin. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada orang itu, maka Allah akan memahamkan dia terhadap ajaran agamanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita manfaatkan sesuai dengan kata pengantar tadi, man adroka syahrul Ramadan wa makkanahu alaihi minal intifa'i bihi qad an'amallahu nikmatan adimah la yahdiluha syai'un. Siapa yang mendapatkan bulan mulia Ramadan, Allah takdirkan ia berada di bulan Ramadan, lalu dia mengambil kemanfaatan sebanyak-banyaknya kemanfaatan, sungguh Allah telah memberikan kenikmatan yang teramat agung, kenikmatan yang tiada bandingnya. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti rekan-rekan para sahabat
bisa melihat, membaca tulisan-tulisan kami, ya, tulisan-tulisan saya di madrasahabibumi.com, ya. madrasahabibumi.com. Termasuk materi kita siang ini, Bapak Ibu bisa membaca pada madrasahabibumi.com. Insya Allah membersamai kita tidak kurang dari 800 tulisan ada di dalam. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.